Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 11 April 2020, Misa Vigilik Malam Paskah. Bersama saya Romat Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 28, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil malam ini dikisahkan bahwa malaikat yang duduk di atas batu penutup kubur itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, malaikat Tuhan mewartakan sukacita kebangkitan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka diliputi suasana takut dan sukacita, dua situasi batin yang selalu dialami manusia sepanjang hidupnya. Saudara-saudari terkasih, dalam situasi penuh ketakutan ada kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Maria Magdalena dan Maria yang lain merasakan semuanya sambil bergerak untuk bersaksi bahwa Yesus sungguh telah bangkit, seperti yang sudah dikatakan selama ia masih hidup bersama dengan mereka. Pada saat itulah Yesus hadir dan menunjukkan dirinya kepada kedua wanita ini. Ia menyalami mereka, "Salam bagimu, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kedua wanita itu pergi dan menyampaikan kepada komunitas segala sesuatu yang dipesan oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Santo Paulus dalam bacaan epistola malam ini mengatakan bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya. Artinya, kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, kita juga memperoleh hidup baru. Kita semua bersatu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Saudara-saudara yang terkasih,
Kita mati dengan Kristus, kita juga bangkit bersamanya. Kristus mati dan bangkit dari kematian satu kali untuk selama-lamanya. Beban dosa dilenyapkan oleh kemenangan Kristus dari kematian. Maut tidak lagi menjadi akhir dari segalanya. Kegembiraan dan harapan mengisi dunia. Sekarang ini, maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Maut tidak berkuasa lagi atas kita yang menjadi milik Yesus selamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun dipanggil sebagai orang-orang yang dibaptis. Kita pun dipanggil Tuhan untuk bersukacita, melepaskan diri kita dari belenggu-belenggu kelaliman. Kita pun diajak untuk melihat terang dan menguduskan diri dengan air pembaptisan. Kita memulai perayaan malam Paskah ini dengan upacara cahaya, di mana lilin Paskah membantu kita memfokuskan perhatian kepada Yesus sebagai cahaya dunia. Dialah Alfa dan Omega, miliknyalah segala masa dan segala abad. Kepadanyalah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih, tugas kita adalah menanggapi kasih Allah dengan percaya kepadanya. Iman dan kepercayaan menjadi nyata dalam sakramen pembaptisan, di mana kita menyatakan diri lahir baru di dalam Kristus dari kematian karena dosa. Maka dalam perayaan malam Paskah selalu ada upacara pembaptisan baru, dan atau bagi yang sudah dibaptis akan memperbaharui janji baptisnya. Semua ini dilakukan dengan sadar dan penuh iman, supaya kita juga dapat memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah mengatakan bahwa Ia mengalami banyak penderitaan, dibunuh, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Semuanya ini digenapinya dengan sempurna. Pada malam ini, Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya untuk Anda dan untuk saya. Mari kita bersyukur atas kasih dan pengorbanannya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah wafat dan bangkit bagiku, orang berdosa ini. Semoga aku juga ikut bangkit bersama Engkau. Amin.